Saudara-saudara sekalian, selamat siang, shalom, salam sejahtera. Pada minggu siang ini kita akan, atau saya akan menyampaikan khotbah diselingi dengan informasi mengenai seorang tokoh yang bernama Albert Schweitzer. Ini agak sulit diucapkan karena dia berasal dari Jerman, jadi ucapannya mesti tidak pakai bahasa Indonesia ya. Schweitzer, Albert Schweitzer. Dalam kaitan kita, khususnya di dalam Gereja Reformasi Indonesia, hari ini adalah minggu di mana kita berada di dalam tema reformasi dua sisi. Saudara sekalian, gereja tidak dapat mengingkari semboyan reformasi berikut ini. Ecclesia Reformata Semper Reformanda, atau bisa dipahami gereja yang terus mereformasi dirinya. Karena ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh gereja sejak reformasi yang dilakukan pada tanggal 31 Oktober tahun 1517. Karena itu ketika kita membahas tentang reformasi, maka kita mengingat bagaimana warisan bukan saja sebuah perubahan dalam sebuah tata kelola gereja, tetapi justru juga kita memikirkan tentang pentingnya ajaran yang sehat, ajaran yang benar, yang diwariskan kepada kita sampai hari ini. Tidak hanya tradisi yang diwariskan, yaitu tradisi reformasi, tetapi juga ajaran yang sehat, ajaran yang benar, ajaran yang alkitabiah, ajaran yang berdasarkan pada wahyu Allah, kitab suci. Di dalam warisan itu, pergumulan gereja kemudian berhadapan dengan berbagai macam bentuk ajaran yang tumbuh dari abad ke abad, termasuk dari abad ke-18 sampai dengan abad ke-20. Terjadi pemikiran atau terdapat pemikiran yang sangat bebas, yang disebut dengan pemikiran liberal. Jadi sebenarnya kita bisa memahaminya dalam konteks bagaimana kita merespons terhadap ajaran yang ada itu. Gereja bergumul berkaitan dengan ortodoksi sekaligus berkaitan dengan ortopraksis. Ortodoksi itu adalah ajaran, sedangkan ortopraksis itu adalah tindakan-tindakan jemaat orang Kristen setiap hari. Gereja bergumul dengan panggilannya untuk tidak mempertentangkan antara iman dan akal budi, iman dan rasio, iman dan pikiran kita. Seorang yang sangat terkenal sebelum reformasi terjadi, reformasi gereja bernama Anselm dari Canterbury pada tahun 1033 sampai dengan 1109. Dia merumuskan dalam bahasa Latin Fides Quaerens Intellectum atau Credo ut Intellecta. Artinya iman yang mencari pengertian, iman yang tidak berselisih jalan dengan akal sehat, iman yang tidak berselisih paham dengan akal budi yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, sehingga
kita diminta kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Gereja berhadapan dengan sebuah pilihan, hidup harus berimbang antara pengajaran dan juga ortopraksis. Saudara, pandemi yang lalu mengajarkan kepada kita betapa ajaran itu kemudian sampai pada kita tahun 2019, 2020 sampai sekarang, semua orang berlomba-lomba untuk menyampaikan pengajarannya di media sosial. Tidak ada filter lagi. Maka yang tadinya ajarannya hanya dimilikinya sendiri, begitu pandemi, semua orang mengungkapkan apa yang dia percaya. Tabir terbuka sehingga ajaran itu terlihat mana yang sumbang dan mana yang benar-benar ajaran yang sehat. Entah kita mensyukuri atau kita justru mengatakan bahwa kita menyesali pandemi itu. Tetapi beberapa waktu belakangan sejak pandemi memasuki masa akhir, kemudian ribut-ribut soal ajaran, saya berefleksi saudara, dan saya katakan bahwa pandemi ini ada baiknya juga, membuka siapa yang punya ajaran yang tidak sehat dan siapa yang punya ajaran yang sehat. Bagus juga. Bukan berarti mendoakan yang atau kecewa karena terjadi ada yang dipanggil Tuhan dari keluarga kita. Ajaran yang sehat, ini yang sangat krusial, ini yang sangat penting, ini yang betul-betul mesti kita perhatikan. Ajaran yang tidak bertentangan dengan wahyu Allah, bertentangan dengan kitab suci yang ada pada kita. Kita perlu memikirkannya dengan baik, saudara. Karena itu kita hari ini akan membahas seorang tokoh ini. Yesus Kristus adalah Tuanku. Ini adalah pemikiran dari Albert Schweitzer, yang tidak lain adalah seorang pendeta, tidak lain adalah seorang teolog, tidak lain adalah seorang psikolog, tidak lain adalah seorang filsuf, tidak lain adalah seorang misionaris, tidak lain adalah seorang pendidik, tidak lain adalah seorang dokter, dan tidak lain dia adalah seorang musikus. Ini Albert Schweitzer ini orangnya komplit, saudara. Saya mungkin hanya punya 2-3. Kalau Pak Slamet lebih juga, lebih 9 kali mungkin kalau pendeta Slamet. Tapi Albert Schweitzer, tokoh yang sangat dikagumi, dia dikenal luas pada abad ke-19. Nah, pertanyaan reflektif bagi kita adalah, apakah kita pernah bergumul dengan iman dan perbuatan kita kepada Tuhan? Iman kita kepada Tuhan, perbuatan kita yang mencerminkan iman kita, apakah kita pernah bergumul dengan itu? Mari kita melihat dari Injil Markus. Kita membaca supaya ini benar-benar khotbah begitu. Singkat saja karena saya punya waktu tidak banyak ya, hanya 20 menit. Pasal 8, Markus 8 ayat 27 sampai dengan 29. Hanya beberapa ayat saja. Markus 8 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-29. Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke desa-desa di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka kepadanya, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, yang lain lagi mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini?
Jawab Petrus, engkaulah Mesias. Saudara, ini adalah sebuah pertanyaan yang diperhadapkan kepada saya dan juga kepada saudara. Menurut kita, menurut saya, menurut Bapak Ibu, siapakah Yesus yang engkau percaya itu? Siapakah Dia yang engkau imani? Siapakah Dia yang engkau gantungkan harapan, gantungkan hidupmu setiap hari? Albert Schweitzer adalah seorang tokoh yang bergumul. Dia bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan di sekitar gereja, di sekitar bagaimana dia hidup di tengah-tengah keluarganya. Dia adalah seorang yang tumbuh di tengah-tengah keluarga yang berada di gereja Lutheran. Papanya adalah pendeta. Ia rajin sekolah minggu. Tetapi dalam pertanyaan-pertanyaan baik di sekolah minggu maupun pertanyaan kepada papanya, ia tidak menemukan jawaban yang memuaskan, jawaban yang membuat dia kagum. Karena ada satu pertanyaan yang sulit dijawab, yang membuat dia masih bingung. Sampai ia menjadi besar, kemudian tetap pertanyaan itu sulit untuk dimengerti. Dia katakan bahwa bagaimana mungkin Yesus Kristus dan keluarganya tetap miskin, padahal pada waktu ia lahir ke dalam dunia ada emas, ada kemenyan, ada mur yang dipersembahkan kepada keluarga itu. Tetapi kenapa keluarga itu tetap miskin? Kenapa keluarga itu tetap menjadi keluarga meskipun dari keluarga bangsawan, tetapi tetap hidup di dalam kesederhanaan, hidup di dalam kekurangan? Kemudian dia mulai berpikir, tidak mungkin. Mungkin ada jawaban lain di balik itu. Di dalam pencariannya kemudian saudara, Albert Schweitzer ini dia menulis buku yang sangat dikagumi oleh banyak orang, termasuk oleh teolog. Kalau Bapak Ibu mau membaca, boleh minta sama saya bukunya, tapi PDF. Misteri Kerajaan Allah dan juga pencarian Yesus dalam konteks sejarah. Saudara, buku ini mengguncang teolog, mengguncang koleganya, mengguncang kerabatnya, mengguncang teman-temannya yang berada di Universitas Strasbourg di Jerman. Karena ternyata dari buku itu ia tiba pada kesimpulan bahwa Yesus yang dipahami itu adalah Yesus yang tidak seperti yang digambarkan, atau tidak seperti yang kebanyakan orang sangkali, bahwa di dalam sejarah gereja Yesus itu ada dua sudut pandang. Yang pertama, menolak Yesus adalah Allah dan mengakui Yesus adalah manusia saja. Atau keduanya, mengakui bahwa Yesus adalah Allah dan Yesus adalah manusia. Kebanyakan pemikir-pemikir pada waktu itu berkata bahwa Yesus hanyalah manusia saja. Yesus hanyalah orang yang hidup di dalam sejarah, di dalam bentang waktu yang pasti, abad keempat sebelum Masehi sampai dengan tahun 33 Masehi. Yesus adalah seorang tokoh yang hidup di Palestina pada waktu itu. Yesus adalah tokoh yang dapat dilihat di dalam buku-buku sejarah yang ditulis misalnya oleh Yosefus. Albert Schweitzer dia katakan, sejarah yang dimaksud di situ bukanlah seperti itu. Menolak dia hanya manusia biasa,
Tetapi sebenarnya dia adalah tokoh. Yesus Kristus adalah tokoh yang meskipun dia digantung di tiang salib, tetapi dia mengharapkan pada hari ketiga dia bangkit. Sebenarnya dia tidak menolak apa yang dikatakan oleh teolog-teolog tadi yang hanya berpegang bahwa Yesus adalah manusia. Dia katakan dia adalah manusia yang disalib, dia yang begitu care, dia yang begitu peduli kepada penderitaan orang. Dia itu datang dan menyerahkan dirinya disalib hanya karena dia menyerap aspirasi banyak orang. Kemudian dia menyerahkan dirinya dan dia memandang jauh ke depan. Dia mengharapkan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Sebenarnya sama saja, saudara. Artinya dia juga menolak bahwa Yesus itu menolak bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Colin Brown dia katakan begini. Ini penulis yang sangat terkenal. Maaf ya, saya harus kutip bukunya, nanti saya dianggap salah lagi gitu ya. Dia bilang sebenarnya di balik rumusan-rumusan teori, pemahaman, pemikiran teolog-teolog itu yang kemudian seolah-olah begitu brutal, begitu terus terang mengatakan bahwa Yesus bukan Allah. Datanglah kemudian Albert Schweitzer ini dengan bukunya yang begitu wah. Sebenarnya di balik keindahan buku Albert Schweitzer tadi terlihat betapa mengerikan kerusakan itu terjadi. Nah, saudara, kita bisa lihat ya betapa pemikiran itu sangat berbahaya. Namun yang sangat menarik adalah tadi saya bilang ortodoksi dan ortopraksi. Yang sangat menarik dari figur seorang yang bernama Albert Schweitzer ini adalah bagaimana kemudian dia dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan, sebagai seorang yang kemudian memberikan dirinya, walaupun dia berada di zona nyaman, berada di Universitas Strasbourg pada waktu itu, ia sudah menjadi seorang profesor, guru besar. Ia punya keluarga dan tinggal di tempat yang nyaman ketika dia tahu bahwa di Gabon, di Afrika Barat, membutuhkan tenaga medis, kemudian atau membutuhkan misionari yang akan pergi ke sana. Lalu ia pergi mendaftarkan dirinya. Dan ia berkata, saya akan resign dari universitas. Saya akan pergi ke Afrika untuk mendedikasikan hidupku. Di tengah-tengah pikirannya yang diwariskan, yang menggoncang teologi, yang menggoncang iman Kristen. Tetapi kemudian dia katakan, saya memutuskan untuk pergi ke Gabon, ke Afrika, untuk menolong orang-orang Afrika yang sakit, yang menderita, yang miskin, yang diabaikan, yang tidak mendapatkan keadilan. Saya akan pergi ke sana. Lalu saudara, dia pergi untuk studi medis. Dan memang dia berada di Afrika, di Gabon, di Lambaréné namanya, sebuah tempat yang sangat terpencil. Kemudian dia mendedikasikan hidupnya di sana. Apa yang mendorong dia? Ketika dia diwawancara atau ketika dia ditanyai oleh lembaga misi dari Prancis yang menawarkan itu, kemudian dia katakan, Yesus yang memerintahkanku, maka aku harus ikut apa perintah dia. Itulah sebenarnya kenapa perkataan itu muncul, Yesus adalah Tuanku untuk selamanya. Bagi dia Yesus adalah teladan yang agung. Bagi dia Yesus adalah teladan moral. Ketika semua orang sibuk dengan teologinya, tidak mempedulikan orang lain, dia mau membuka banyak pemikiran pada waktu itu. Engkau tidak bisa hanya merumuskan teologi di ruang-ruang sekolah. Dan engkau tidak hanya memberikan iman yang hanya begitu wah diucapkan.
tetapi nol di dalam tindakan. Maka dia berkata, saya mau pergi. Saudara, itulah pencarian dia. Menurut saya memang ada sisi yang berbeda dari seorang Albert Schweitzer. Sisi di mana dia betul-betul memperhatikan akan apa yang dia pelajari. Dia berefleksi. Bagi kita, apa yang diwariskan ajarannya, kita bisa filter. Saya bisa mengkritik ajarannya, tetapi saya tidak bisa mengkritik keberanian hatinya untuk pergi ke Afrika. Siapalah saya? Kita bisa mengkritik ajaran seseorang, tapi perhatikan tindakan laku, praksis dari orang itu. Apa yang dia buat. Saudara, Mika berada di tengah-tengah Provinsi Kalimantan Barat, juga memikirkan antara ortodoksi. Anak-anak mesti dididik dengan benar, diperlengkapi dengan pengetahuan, tetapi juga harus sejalan dengan outputnya, supaya kelak menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Tidak hanya keluar sebagai orang yang kemudian pintar berteori. Almarhum Pendeta Bigman Sirait mewariskan dua hal: teguh di dalam pengajaran, misioner di dalam pelayanan. Saudara, aktualisasi iman dan tindakan, itulah yang kemudian kita bisa lihat dari potret seorang Albert Schweitzer. Kalau kita katakan saya percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah manusia sejati, yang sejatinya adalah Allah itu, bagaimana dengan tindakan kita? Bagaimana dengan perbuatan kita? Bagaimana dengan sikap kita? Itu pertanyaan reflektif. Sudahkah kita aktual di tengah-tengah masyarakat? Aktual itu action. Jangan sampai iman kita besar, tetapi tindakan kita kecil. Jangan sampai kita justru tidak beriman dengan tepat, tidak beriman dengan benar. Tapi ketika kita katakan kita beriman dengan benar, maka bertindak pun harus benar. Kiranya kita belajar dari apa yang bisa kita lihat dalam sejarah. Mari kita care satu dengan yang lain. Gereja peduli. Setiap kita peduli. Kalau kita katakan saya percaya kepada Yesus, maka pertanyaan refleksinya adalah bagaimana dengan tindakan kita. Otokritik kita, kritik kepada Albert Schweitzer, tentu ia menafsir, ia mendasarkan keyakinannya bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Kita katakan Yesus adalah Tuhan. Tapi kita belajar satu hal dari dia. Dia pergi ke Afrika, menghabiskan hidupnya membangun rumah sakit, menolong orang yang miskin, yang menderita di sana. Dia menghabiskan hidupnya bahkan sampai mati. Dia membuat salib di satu tanah dan dia katakan saya akan dikuburkan di situ. Dia mendedikasikan hidupnya. Apalagi Bapak Ibu dan saya berkata saya beriman sungguh kepada Kristus. Mari kita bertindak sungguh juga atas nama dan di dalam Kristus. Amin. Mari kita tunduk kepada